Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Saputra dengan NIM 1123103353. Pada video kali ini, saya akan membahas dengan tema seleksi karyawan, subtopik dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh Pak Saur Panjaitan SEMM. Baik, seleksi karyawan. Definisi seleksi, apa itu seleksi? Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan. Seleksi karyawan dibagi dua bagian, yaitu yang diterima dan yang ditolak. Seluruh konsep dari seleksi dan penempatan karyawan yang efektif dapat diharapkan mengurangi tingkat perputaran atau keluar masuknya karyawan. Jadi sebelum mengisi posisi di perusahaan dibutuhkan seleksi karyawan, yaitu pemilihan yang sesuai spesifikasi perusahaan. Seperti itu. Dasar seleksi ada kebijaksanaan perburuan pemerintah, job specification, ekonomis rasional, etika sosial. Lalu kenapa diadakan seleksi? Pasti memiliki tujuan. Tujuannya mendapatkan karyawan yang kualifikasi dan potensial, mendapatkan karyawan yang jujur dan berdisiplin, mendapatkan karyawan yang cakap dan dengan penempatan yang tepat, mendapatkan karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja, mendapatkan karyawan memenuhi syarat undang-undang perburuhan, dan sebagainya. Ada juga mendapatkan karyawan yang dapat bekerja sama, kreatif, inovatif, loyal, dan berdedikasi tinggi, bekerja secara mandiri, mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Dan jika dibutuhkan sistem shift, karyawan tersebut harus mematuhi atau dapat mengikuti sistem shift tersebut. Cara seleksinya gimana? Yang pertama ada non-ilmiah. Non-ilmiah ini seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan pada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Unsur-unsur yang seleksi meliputi surat lamaran, bermaterai atau tidak, ijazah sekolah dan daftar nilai, surat keterangan pekerjaan, dan pengalaman. Lalu ada referensi dari pihak yang dapat dipercaya, wawancara langsung, penampilan dan keadaan fisik pelamar. Keadaan fisik pelamar yang sehat dan sesuai spesifikasi jika ada suatu kriteria tertentu. Keturunan dari pelamar bersangkutan, tulisan pelamar. Lalu ada cara ilmiah. Seleksi ini didasarkan kepada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang diisi serta berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu, antara lain metode kerja yang jelas dan sistematis, berorientasi kepada prestasi kerja, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan, berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya, berpedoman kepada undang-undang perburuhan yang sudah diatur oleh pemerintah. Kualifikasi seleksi pasti ditentukan oleh perusahaan. Tentunya umur, keahlian, kesehatan fisik, pendidikan, jenis kelamin, tampang, bakat, temperamen, karakter, pengalaman kerja, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, inisiatif, dan kreatif. Dan masih banyak lainnya tergantung dari perusahaan tertentu. Lalu ada sistem dan prosedur seleksi. Ada apa aja sih? Sistem seleksi menurut Andrew F. Sikula adalah Successive and Compensatory Efforts. Successive
Moodless adalah sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing. Compensatory average adalah sistem seleksi dengan menghitung rata-rata nilai tes pelamar apakah mencapai standar atau tidak. Prosedur seleksi ditetapkan dengan cermat berdasarkan asas efisiensi untuk memperoleh karyawan yang qualified dengan penempatan yang tepat. Langkah-langkah seleksi, ada seleksi surat-surat lamaran. Jadi surat lamaran yang dibutuhkan dari perusahaan yang sudah ditentukan akan diseleksi terlebih dahulu saat pelamar mengirimkannya. Untuk zaman sekarang lebih banyak dari email, mungkin email atau sebagainya atau Google Form. Perusahaan akan menyeleksi dari data-data yang dikirimkan oleh pelamar. Lalu ada pengisian belangko lamaran, pemeriksaan referensi. Jika dari pelamar ini dapat referensi, siapa referensinya, lalu wawancara pendahuluan dan tes penerimaan seperti psikotes dan sebagainya. Jenis-jenis tes penerimaan ada pertama yaitu tes psikologis, yaitu peralatan tes yang mengukur atau menguji kepribadian, temperamen, bakat, minat, kecerdasan, keinginan berprestasi. Terdiri dari yang pertama tes kecerdasan, intelligence test, menguji kemampuan mental pelamar dalam hal daya pikir secara menyeluruh dan logis. Dua, tes kepribadian, personality test, kesediaan bekerja sama, sifat kepemimpinan, dan lain-lain. Lalu ada tes bakat, aptitude test, kemampuan potensial yang dapat dikembangkan yang dimiliki oleh orang pelamar tersebut. Tes minat, interest test, mengukur antusiasme terhadap suatu jenis pekerjaan. Tes presentasi, achievement test, mengukur kemampuan pelamar sekarang. Lalu ada jenis-jenis tes penerimaan yang kedua, tes pengetahuan, knowledge test, yaitu bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi pengetahuan yang dimiliki pelamar sesuai job desk yang sudah ditentukan. Performance test, yaitu mengukur kemampuan pelamar untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dipegang, misalnya tes mengetik bagi calon pengetik seperti admin dan sebagainya. Tingkat-tingkat seleksi, yaitu seleksi tingkat pertama meliputi sebuah prosedur seleksi sejak dari surat lamaran sampai dengan pelamar dinyatakan diterima. Lalu ada seleksi tingkat kedua dilakukan pada calon karyawan yang status masa percobaan. Seleksi tingkat kedua lamanya ada yang 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Seleksi tingkat ketiga adalah seleksi yang dilakukan dengan mengikuti prajabatan atau latihan. Mereka akan dipromosikan dan diangkat menjadi karyawan tetap serta haknya akan diterima sepenuhnya. Dalam seleksi karyawan tentunya ada kendala yang bisa terjadi. Sini ada tolak ukur. Kendalanya adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan digunakan mengukur kualifikasi selektif secara objektif. Lalu ada penyeleksi. Kendalanya adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar qualified, jujur, dan objektif penilaiannya. Ada pelamar. Dari pelamar ini kendalanya adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Langkah-langkah dalam proses seleksi yaitu intinya yang pertama ada penerimaan pendahuluan pelamar, lalu ada tes penerimaan, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi, evaluasi medis, wawancara,
keputusan penerimaan. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.